Hari ini teman-teman, saya mau ganti oli daripada mobil saya ini. Nah, di sini saya mau berbagi tips dengan teman-teman bagaimana cara untuk menggantikan oli. Bisa dilakukan sendiri di rumah atau bagaimana caranya untuk kita tidak mengeluarkan banyak biaya atau kos dengan harus membawa mobil kita ke bengkel atau mengganti oli di bengkel. Nah, saya akan kasih beberapa tips cara yang baik bagaimana supaya para teman-teman yang memiliki mobil bisa melakukan sendiri di rumah. Nah, di sini pertama-tama saya sudah siapin alat-alat saya seperti ini. Ini ada rem, ya, bentuk remnya seperti ini. Ada dua, ada sisan satu, atau ada ini, ada dongkrak. Mau pilih yang mana? Mau pilih yang seperti ini atau seperti yang ini, yang biasa. Kemudian ada jack stand. Ini jack stand. Nah, di sini juga saya sudah siapin olinya. Ini ada jenis oli yang saya punya ini. Ini sama dia punya filter. Ya. Oke. Kemudian saya coba melihat alat-alat saya, cari kunci yang pas buat untuk buka bautnya. Ini kayaknya kunci-kunci saya ini kunci 14 mm kayak. Dengan ini ada ratchet seperti ini yang mudah, supaya bisa sih gunakan kunci apa aja, tapi saya mau cepat begitu. Nah, saya coba cari kunci di sini. Saya punya kunci-kunci yang lain juga kayaknya di sini 15, 17, berapa ini, 17. Saya persiapkan dua ini kunci ini sebab saya belum tahu persis di bawahnya itu kunci berapa yang dipakai. Kemudian ada napkins atau ada, saya lepasin di situ. Dan ini untuk bisa lepas olinya. Nah, sebelum saya lakukan pergantian oli ini, nah saya mau jelaskan dulu kepada teman-teman langkah pertama untuk kita mau ganti oli itu bagaimana setelah kita siapin alat-alat dan bahan yang kita perlukan. Nah, di sini saya mau lebih tekankan kepada mobil yang kita gantikan oli ini. Pertama, di mana mobil itu harus dalam keadaan panas. Ya, panas artinya bukan panas sekali gitu. Kalau misalnya teman-teman itu lagi pada habisan jalan, biarkan mobil itu kurang lebih 40 menit atau 40 atau setengah jam lah. Kurang lebih setengah jam itu didiamkan setengah jam. Jadi maksudnya kenapa didiamkan? Biar mobil itu agak dingin. Kemudian kenapa harus kita ganti maksud saya kenapa kita harus ganti oli itu pada saat mesin itu lagi dalam keadaan panas dalam arti tidak begitu panas ya, yang penting teman-teman itu masih bisa sentuh ya, maksud saya seperti itu. Nah, maksudnya supaya oli itu masih dalam keadaan encer. Dan itu oli yang ada dalam mesin itu cepat itu artinya turun ke bawah ke tangkinya atau ke karternya. Nah, jadi cepat oli itu cepat terkuras. Tapi kalau misalnya dingin, itu oli itu lambat dan kemudian tidak turun semuanya karena terlalu kental ya kalau pada saat dingin. Jadi sekali lagi itu, jadi pada saat mobil itu dalam keadaan panas, kalau lagi jalan, diamkan dulu kurang lebih 30 menit. Kemudian kita buka dia punya baut atau kita buka bautnya yang ada di bawah mobil sana.
Tapi sebelumnya ini harus dinaikin mobil. Terserah teman-teman mau pakai cara yang saya siapin ini sih nggak mahal-mahal banget, ini cuman plastik tapi agak kuat. Atau mau pakai cara yang di pojok ini seperti ini, mau dimasukin di sisi sini boleh seperti ini, mau di samping sini dongkrak boleh, di sebelah sisi aja, sisi satu aja. Dan jangan lupa ini jack stand ini membantu untuk supaya kadang-kadang ini kita artinya alat namanya juga masih alat manual ya. Artinya kita tidak tahu kekuatan alat, sama kadang-kadang kita tidak tahu kekuatannya atau seperti apa. Jadi alangkah baiknya ini sebagai pengaman dibantu dengan jack stand di bawahnya ditahan. Ya. Nah, sepanjang lebar saya saya jelasin, siapin lagi. Salah ngomong melulu. Jadi saya siapin dia punya alat-alat ini. Nah, saya akan kasih naik mobil ini, saya kasih naik mobilnya seperti ini. Saya lepasin dulu ini satu sisi ini ke sini. Setelah itu saya naikin mobilnya. Nah, jadi saya memilih dengan sistem ini lebih cepat. Ini sudah jadi mobilnya itu naik seperti ini. Kita lihat kan, nah naik gampang. Saya kasih naik seperti sana. Jadi di bawah sini lebih mudah, lebih tinggi dia punya lebih mudah masuknya ke dalam sana gitu. Dan jangan lupa setelah sudah naik seperti ini, saya kasih ganjal dia di belakang sini. Nih, saya kasih ganjal. Ini kalau tidak ada ganjalan khusus bisa pakai papan seperti ini, teman-teman. Nih, ada papan yang saya kasih di bawah. Tuh, atau kayu apa aja, balok boleh. Jangan, lebih aman kan? Ganjal seperti itu. Satu lagi. Saya ganjal seperti ini. Ya, semua harus kita perhatikan soal keamanannya. Ya, jadi sudah naik seperti ini ban tadi. Nah, saya buka hoodnya. Nah, saya coba buka dia punya hood seperti ini. Untuk mesinnya, saya ganjalin di sini dulu. Ya. Nah, sambil
kita menunggu kurang lebih 15 menit untuk supaya oli itu benar-benar sudah turun, ya. Sudah sudah turun ke karter atau ke tangki olinya. Nah, saya mau jelaskan lagi. Selanjutnya, langkah kedua. Ini langkah keduanya. Ini teman-teman, kadang-kadang teman-teman masih bingung kan, saya mau ganti oli tapi olinya saya tidak tahu olinya apa yang saya mau pakai gitu. Sebab kadang-kadang teman-teman yang belum paham, mereka bingung mau ganti olinya jenis apa. Nah, di sini saya kasih tunjuk teman-teman cara untuk bagaimana, sekali lagi, untuk supaya teman-teman tahu jenis mobil oli apa yang dipakai pada mobil Anda itu. Nah, kuncinya di sini. Perhatikan. Di sini ada apa ini bisa dilihat dengan jelas. Saya ambil lampu mungkin. Saya ambil lampu saya. Nih, saya lepas di atas. Nah, di sini ini penutup loh, penutup oil loh. Ini penutup untuk masukin oli ke mesin. Nih. Jadi saya kan bisa buka ini. Saya buka dulu. Oke, seperti itu. Nah, di situ ada tertulis itu jenis olinya mesin ini. Seperti ini. Itu ada tulis SAE 530. Oke. SAE 530. Jelas kan? Nah, berarti oli yang Anda pakai itu jenis itu. SAE 530. Atau mereka bilang 5W30 atau 530. Nah, di sini saya sudah siapin olinya. Saya beli sendiri nih. Ya mau merek apa itu terserah. Yang saya pakai ini Supertech, terserah teman-teman. Yang penting yang pokoknya itu yaitu tadi. Yang jenisnya 530 ini, SAE 530. Ini dia punya konsistasitasnya atau kekentalan jenis olinya ya. Ada oli jenis lebih kental, ada tidak begitu kental, ya tergantung daripada jenis mobil Anda masing-masing. Nah, di sini ada tulis high miles. Ini artinya mobil itu sudah high miles, artinya sudah tinggi kilometernya. Jadi biasanya high miles ini saya pakai high miles sebab high miles itu mobil saya itu sudah di atas 150 km seperti itu. Jadi kita gunakan oli yang sudah tinggi dia punya kilometernya. Jadi misalnya teman-teman punya mobil yang kurang lebih di atas 100 km ya harus pakai high miles. Bisa pakai synthetic oil juga boleh, oli sintetik juga boleh, tergantung teman-teman. Tetapi ini saya pakai seperti ini. Oke, sudah paham sejauh ini? Nah, kemudian setiap kita mau ganti oli itu, kadang-kadang kita nggak tahu berapa lama setiap ganti oli. Padahal di buku manualnya itu ada dicatat di sana. Cuman secara general ya, secara basically umumnya itu mesin mobil itu diganti olinya diganti setiap 4.000 sampai 6.000 km. Nah, kalau teman-teman itu tidak terlalu fokus atau tidak terlalu konsentrasi dengan kilometernya atau jauhnya jalannya itu, teman-teman bisa lihat di sini di dipstick. Nih, di dipstick ini jenis olinya seperti ini. Kalau jenis oli sudah agak hitam, ini sih kurang lebih sudah, ya kalau hitung-hitung ya ini berapa bulan ya, ada 6 bulanan adalah ya. Nih, memang mobil ini nggak begitu sering jalan sih, cuma jalan tapi nggak jauh-jauh. Jadi 6 bulanan oke, masih oke. Tapi ini sudah agak hitam. Atau saya bisa tunjukin jenis olinya. Jenis oli-oli yang jelek ini seperti ini. Ya, saya ambil contoh seperti ini ya. Nah, di tangan saya. Itu kan.
ini sudah jelek nih. Ini sudah hitam. Ya. Nah, oli-oli bekas itu saya kumpul di sana tuh. Tuh. Nanti jangan dibuang sembarangan. Sekali lagi ya. Oli-oli itu nggak boleh dibuang sembarangan. Ya. Jadi itu sudah langkah keduanya, sudah jelas seperti itu. Sekarang saya akan lakukan langkah ketiga. Setelah sudah 15 menit saya diamkan mobilnya. Ini sudah nggak begitu panas. Saya masuk ke bawah mobil. Ini di bawah mobil, kolong mobil. Di sini di bawah dia punya tangki, ini tangki oli. Kalau bahasa Inggrisnya dibilang karter ya. Seperti ini saya ambil, itu ada baut nih. Ini baut pembuangannya. Ya. Ini kalau tidak salah baut 14 mm. Saya cocokin dulu kuncinya. Oh iya, 14. Jadi baut itu saya sudah cocokin ini kuncinya. Ini baut 14 mm ya. Di sini ada tangki penampungnya. Nanti saya akan lepas dia. Bisa perhatikan dengan jelas, kelihatan dengan jelas nggak? Seperti ini. Saya coba ambil posisi supaya bisa teman-teman lihat dengan jelas. Nah, seperti itu. Oke. Nah, kemudian saya akan coba buka ini. Agak keras sedikit ini kali. Oke, udah kelepas. Nah, bisa diputar pakai tangan. Sekali lagi ada tangki penampungnya ini. Kita lepas, buang olinya di situ. Nah, nah ini teman-teman sudah selesai. Ini sudah menetesnya hampir habis, sudah habis ini. Ya. Seperti ini. Biarkan betul-betul dia agak kering. Kemudian selanjutnya kita bisa pasang lagi dia punya baut ini. Dia punya tadi baut yang kita buka tadi itu. Tapi perhatikan teman-teman, di sini biasanya ada satu ring. Ada ring juga di sini biasanya ya. Di sini ada ring. Nah, kadang-kadang kita buka ini bisa kita lupa pasangin. Jangan lupa ada ringnya ini. Kalau ringnya sudah ada di sini ya, sudah sama-sama di sini sudah menyatu ini.
Tapi biasanya kadang-kadang waktu teman-teman buka ini, ringnya itu jatuh ke di sini, ke dalam tangki penampung di sini nih, di tempat oli ini jatuh di dalam sini. Nah jangan lupa itu. Kadang-kadang teman-teman bingung kok kemana jatuhnya atau hilang kemana. Nah kalau ada kemungkinan ada di dalam oli bekas yang ditumpah itu. Nah di dalam sini. Oke. Nah saya pasang kembali. Ini sudah nggak ada sudah menetesnya, hampir tidak ada lagi. Saya pasang ini bautnya kembali. Ini jangka waktu kurang lebih cuman ada 10 menit kali menunggu dia punya oli itu menetes tumpahnya. Jadi tidak begitu lama. Kemudian saya kunci lagi. Saya kasih ambil kuncinya biar agak kelihatan jelas. Cara kuncinya saya ambil sedapat mungkin supaya teman-teman bisa lihat dengan jelas saya kerjanya seperti apa ya, gini kali. Oke. Ingat teman-teman, ini harus make sure atau double check dia punya kekuatan baut ini. Jangan terlalu kencang, jangan terlalu juga kendur gitu. Jangan, takutnya kemungkinan bisa lepas gitu bautnya. Jadi betul-betul di double check kekuatannya ya. Nah itu sudah selesai. Kemudian jangan lupa teman-teman, saya sudah siapin tadi, ini ada filter kan. Nih, setiap kalau ganti oli ini, mau ganti oli alangkah baiknya juga dia punya filter atau saringan itu harus diganti. Nah jenisnya ini ya tergantung, yang penting sesuai mau merek apa aja, tidak jadi masalah. Nah saya mau tunjukin ke teman-teman selanjutnya dia punya posisi filter oli atau oli filter ini ada di mana. Nah sebagian mobil itu ada di sini di atas, posisi di atas. Kalau ini mesin itu ada di atas mesin. Nah sebagian ada di bawah mesin, yang tadi aku di bawah sana di dekat, ada di bawah sini. Sebagian ada di bawah di dekat karter. Jadi setiap mobil itu ada beda-beda ya. Nggak semua sama posisi dia punya filter oli ini. Macam ini ada di atas tetapi agak kesembunyi dikit. Kalau teman-teman itu susah lihatnya mana itu teman. Di dalam sana. Itu saya cuma tunjuk sedikit nih. Kalau saya ambil dengan jelas bagaimana ya? Bisa kelihatan nggak? Susah kelihatannya sebab dia agak kesembunyi, tapi cuman ada kepala kelihatan sedikit itu sana. Saya tunjukin boleh sedikit itu ujungnya nih. Jadi di ujung obeng ini tuh, kalau kita lihat ini jenis obeng itu tuh udah di ujung sana dia. Nah saya akan buka itu, saya akan buka, bisa pakai kunci, ada kuncinya macam-macam sih. Ada yang kuncinya jenis seperti ini ya, ada kuncinya jenis seperti ini, macam-macam kuncinya ya, tergantung. Nah saya mau buka, tapi kenapa kalau mau buka ini juga dia punya filter ini sebetulnya nggak begitu susah, sebab dia punya, kalau kita ganti pada saat atau kalau kita lepas dia pada saat mesin masih begitu panas, masih agak panasan ya, ada kemungkinan tidak begitu sulit, sebab di dalam ini ya saya cuma buka pakai tangan aja nih. Nih, saya tunjukin ulang dengan jelas kalau bisa supaya di dalam tangan saya ini, di sini dia posisinya.
Oke, ini sudah kebuka ini. Jadi bentuknya, nah ini yang bekas. Oke, kayaknya sepertinya mereknya sama. Nah dia cuma masukin ke dalam sini sebetulnya. Dia punya ini ulir, ini cuma masuk baut di sini, seperti ada baut. Jadi masukin ke sini terus diputar gini. Oke. Nah, kalau mau kunci sebaliknya, kalau kita mau pasang ini, kalau kita mau kunci tidak usah pakai kunci ginian, pakai alat gini. Cuma kunci pakai tangan aja, sekuat kita pakai tangan, tapi pakai tangan. Sebab saya punya pengalaman dulu, kalau waktu saya kunci ini pakai alat-alat seperti ini, malah melewati dia punya kekuatan lagi. Dia punya takaran ya. Lebih daripada kancingnya lebih kuat gitu. Nah, sehingga ini kan ada semacam karet ini ya. Nah, ini pakinya. Kalau kita kunci terlalu kuat, maka ini akan sepertinya pecah gitu. Malah semakin kita kunci kuat, semakin pecah ini, dan akhirnya oli itu juga keluar lewat sini. Jadi kalau mau kunci sekali lagi pakai tangan aja, sekuat-kuat tapi pakai tangan aja ya. Nah saya akan kunci dia pakai tangan. Sorry nggak kelihatan mungkin videonya, tapi saya sudah pasang. Teman-teman nggak bisa lihat sebab ini lagi-lagi agak tersembunyi ke dalam sini. Oke, sekuat-kuatnya tapi pakai tangan. Sudah kepasang di bawah sana itu. Cuman mana itu? Kalau boleh ya di dalam sana ya. Sana tuh. Enggak susah. Sudah kepasang. Nah, ini saya angkat yang bekas, saya lepas di bawah sana. Kemudian ini saya angkat balik. Ini buangan di sana. Apa ya selanjutnya? Langkah yang terakhir. Nah, ini sudah yang terakhir. Ini saya akan jelaskan bagaimana. Kemudian kita masukin olinya. Ya, ini dipsticknya sudah kosong tadi dipsticknya. Ini kita lepas. Nah, kita pakai corong ini. Ini oli yang saya sudah jelasin tadi. Saya buka. Nah, seperti ini teman-teman. Saya sudah siapin. Saya tumpah ke sini. Ya, saya tambahkan.
perlahan-lahan aja. Oke teman-teman, kita lepas dulu seperti itu. Kita cek dia punya dipstick oli. Nah, untuk mesin saya ini 1 gallon seperti ini, atau isinya ini 5 quarts nih, 5 quarts. Ini pas untuk buat mesin mobil ini. Jadi tapi alangkah baiknya kita cek juga dia punya dipstick ya, sudah berapa sebagaimana tingginya dia punya oli. Jangan lupa di sini ada 2 titik ya. Ini ada titik terendah di sini dan ini maksimumnya di sini tingginya. Jadi oli kalau boleh ada pada posisi di atas ini. Oke. Nah, saya akan coba cek dia di sini dipsticknya. Saya akan kasih tusuk ke sana. Nah, saya cek lagi. Nah, titik olinya bisa teman-teman lihat kan? Sudah di sini nih. Sudah mendekati ke titik atas. Nah, ini berarti tambah lagi olinya, mau tambah lagi. Kelihatan jelas kalau oli bekas dengan oli masih fresh seperti ini. Kelihatan kuning banget atau jernih banget nih. Nah, saya tambahkan lagi. Saya tambah lagi oli di sini. Sorry. Oke. Saya cek lagi. Setelah saya udah tambah, saya cek lagi. Jadi perlahan-lahan aja teman-teman. Jangan sampai teman-teman kasih juga melewati. Kalau nanti melewati teman-teman buang lagi olinya. Nggak boleh loh kalau misalnya. Nah, ini kan sudah hampir pas. Sedikit nih sudah di atas ini nih. Sudah mencapai titik. Saya tambah lagi sedikit. Oke. Hati-hati, jangan, sekali saya ingatkan, tidak boleh melebihi titik yang maksimum tadi, yang tertinggi tadi. Nah, ini sudah pas nih. Ini udah pas banget nih. Oke, sudah di atas. Olinya sudah sama seperti titik itu. Titik yang tertinggi ini, ya. Kalau kita kasih oli melebihi titik ini, kenapa saya bilang jelek atau nggak baik? Nanti oli itu kelebihan, kebanyakan, dan efeknya atau membuat nanti gasket-gasket atau packing-packing itu bisa pada jebol. Baik head gasket yang ada di mesin ini atau yang ada di crankshaft seal oil itu bisa bocor. Jadi alangkah baiknya jangan melebihi titik yang maksimum tadi. Nah, sini sudah selesai. Saya angkat, pindah ke sana. Saya angkat ini. Saya kunci. Nah, selesai teman-teman. Ini pekerjaan tidak sulit sebetulnya. Daripada teman-teman nanti menghabiskan duit cuman ganti oli aja, harus ke bengkel. Nah, untuk sebelum saya tutup artinya video saya ini, saya mengingatkan ke teman-teman, ini ada oli bekas tadi. Ya, saya tunjukin mana oli bekasnya, saya ambil di bawah sini tadi. Ini teman-teman, ada oli bekasnya, saya tadi simpan di sana.
ya, seperti ini. Nah, coba teman-teman perhatikan. Ini tuh bekas-bekas ini galon-galon oli atau jerken-jerken oli itu banyak banget. Ini oli-oli bekas teman-teman. Nah, oli bekas yang ini, yang tadi ini saya tidak buang kemana-mana. Saya tampung yang bekas tadi, yang tadi apa nyaman dia punya galon yang baru tadi, oli ini kan sudah kosong. Nah, saya masukin tumpah ke sini. Nah, kemudian ini jangan dibuang kemana-mana teman. Sekali lagi, jangan asal buang oli di mana-mana ya. Nggak boleh buang di halaman atau di mana, itu tidak baik. Dan itu pemerintah tidak mengizinkan itu, karena akan terjadi seperti katakanlah jadi apa ya, kalau kita bilang ya pokoknya tidak baik dalam hal kesehatan dan polusi dan lain sebagainya lah ya. Jadi ini oli-oli ini bekas ini ternyata bawa ke tempat penampungan oli, di mana saya beli oli tadi, yang oli baru tadi, di situ ternyata bisa menampung. Nah, kita bawa oli bekas ini, kayaknya mereka bisa menampung. Jadi kita kasih ke mereka, bawa buangnya di sana. Bawa isi di galon seperti ini dan bawa ke toko yang kita beli itu. Kayaknya di sana mereka itu menampung oli-oli bekas, ya. Sebab oli-oli bekas ini akan diolah lagi. Tapi kita tidak tahu prosesnya seperti apa, pokoknya itu urusan mereka aja. Nah, seperti itu teman-teman, simple. Saya akan hidupin mobil saya ini. Lagi saya akan coba hidupin. Tapi saya lihat kunci saya mana, sudah pada lari. Sudah jalan. Oke. Saya ketemu kunci saya dari sini. Saya sudah make sure semuanya, double check. Sambil melihat, di double check semuanya oke. Pendingin sambil cek pendinginnya. Dia punya power steering, cek. Dia punya brake fluidnya di sana, dicek semuanya oke. Hidupin mesin lagi. Saya hidupin mesin, tapi jangan lupa di belakang sini tadi ada papan ganjalan. Saya lepas papan ganjalannya di belakang, di bagian belakangnya. Saya lepas, ada satu juga di sana. Saya lepas. Oke, seperti itu. Hidupin mobil. Demikian, hidupin. Bisa tunggu kurang lebih 1 sampai 2 menit biar agak oli itu agak naik sedikit, agak stabil mesinnya. Kemudian kita turunkan mobilnya seperti ini. Oke. Saya kira mobilnya sudah turun. Nah, sudah selesai teman-teman. Saya angkat lagi dia punya rem. Saya angkat remnya sini. Tinggal saya susun. Selesai. Nah, demikian teman-teman. Ini saya cuman ingin membantu teman-teman itu supaya sekali lagi dapat pengetahuan, dapat pengalaman, dan teristimewa
ya tidak banyak mengeluarkan banyak biaya ya, tidak membuang banyak duit, menghabiskan banyak duit untuk harus kita bawa ke bengkel. Nah, demikian teman-teman, terima kasih. Kalau teman-teman suka dengan video saya ini, silakan di thumb up, oke? Thank you for watching. See you next time. Bye.